itu pakai baju yang rapi, seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping buku ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini, terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja, diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi di sekolah minggu. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Semuanya sudah mandi toh? Sudah siap-siap ya untuk memuji Tuhan? Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh kembali bersekolah minggu walaupun hanya melalui online. Tapi Tuhan tolong supaya kami dengan penuh sukacita, dengan segenap hati boleh memuji nama Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mengikuti ibadah online ini dari awal hingga akhirnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini senang kan kita boleh berjumpa lagi di sekolah minggu? Senang gak? Senang loh, Nah, kita harus senang karena kita boleh berjumpa lagi di sekolah minggu. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan di mana-mana kita berada, Tuhan selalu bersama-sama kita. Jadi kita harus selalu senang. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan sukacita. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana kita harus senang. Hatimu selalu senang. Kita akan pujian ini sama-sama ya. Senang berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang,
Adik-adik, kita harus selalu bersukacita bukan karena hanya Tuhan selalu menyertai kita, tetapi Dia juga sudah menebus kita, menyelamatkan kita. Sehingga Dia menjamin hanya ada satu jalan menuju ke surga, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan, bersama-sama kita angkat pujian ini, hanya ada satu jalan ke surga. Adik-adik, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Dia selalu menyertai kita dan juga Dia telah menebus hidup kita. Dia menjamin kita ke surga. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada Dia. Kita harus taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Taat itu indah. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ya sebelumnya mari kita berdoa. Ya. Oh Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu kalau kami pada pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu itu semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus kepada setiap kami. Tuhan Yesus menolong untuk setiap kami yang akan mendengarkan cerita firman-Mu, untuk kami boleh mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tolong juga untuk lause kami yang akan bercerita yang mungkin jauh daripada sempurna, kiranya Tuhan Yesus boleh memakai untuk menjadi alat di tangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, pernah tidak terpikir apa yang bisa kita lakukan yang memperlihatkan bahwa kita itu mengasihi akan Tuhan Yesus? Apa? Ya mungkin yang bisa kita lakukan yang memperlihatkan bahwa kita itu
mengasihi Tuhan Yesus, yaitu kita rajin membaca firman Tuhan. Ya. Kita rajin membaca firman Tuhan di rumah. Tidak hanya kita main game, menghabiskan waktu dengan bermain game, tapi kita juga bisa membaca Alkitab di rumah. Ya. Itu juga bisa memperlihatkan bahwa kita begitu mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, dalam kita mengasihi Tuhan Yesus itu banyak yang bisa kita lakukan. Ya, untuk memperlihatkan bahwa kita itu sayang sama Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita bisa melihat bagaimana seorang yang dipakai oleh Tuhan Yesus, ya, yaitu Petrus, ya, dan temannya yang bernama Yohanes. Jadi pada saat mereka akan menuju ke sebuah gereja pada jam 3, ya, pada jam 3 petang untuk ibadah, waktunya ibadah. Di pintu gereja itu selalu ada seorang yang tidak bisa jalan, adik-adik, lumpuh dia, tidak bisa jalan. Hari-harinya itu selalu berada di pintu bait gereja, ya. Selalu ada di pintu gereja untuk apa, adik-adik? Untuk minta-minta, adik-adik. Karena dia tidak bisa jalan, tidak bisa bekerja. Jadi pada saat mereka masuk, ada orang lumpuh ini. Dan orang lumpuh ini meminta uang sama Petrus dan Yohanes. Ya, pada saat dia meminta uang sama Petrus dan Yohanes, Petrus bicara sama orang lumpuh ini, "Oh, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu." Dan Petrus mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ya, adik-adik, orang yang tadi itu dia lumpuh hanya tahu minta-minta uang, tiba-tiba mata kakinya menjadi kuat dan dia bisa berdiri. Bukan hanya berdiri, dia berjalan ke sana kemari, dia melompat sampai memuji Allah. Weh, orang banyak yang melihat itu, adik-adik. Mereka terheran-heran, itu orang Israel. Ih, bisanya itu begitu. Sehingga Petrus dan Yohanes, mereka merasa bahwa ini seakan-akan orang Israel melihat bahwa mereka yang melakukannya. Jadi mereka kasih tahu sama orang Israel bahwa kenapa kalian terheran-heran? Bukan kami yang melakukan ini, tetapi kami melakukannya karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang ini. Tuhan Yesus yang sudah kalian tangkap, kalian salibkan, yang sudah Pilatus katakan untuk membebaskan karena tidak menemukan kesalahan, tapi kalian tetap menyalibkan Tuhan Yesus. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalian harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, pada saat itu, apakah mereka semuanya senang mendengar itu? Tidak, adik. Ada imam-imam kepala, para tua-tua. Mereka memerintahkan supaya Petrus dan Yohanes ditangkap. Tapi ada yang percaya kepada Petrus dan Yohanes yang mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus, bahwa kalian harus bertobat supaya kalian diselamatkan. Karena di dalam dunia ini hanya satu nama yang diberikan, yaitu Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia. Banyak yang percaya dari. Yang percaya itu sekitar 5.000 orang laki-laki. Tapi apa yang terjadi hari? Para tua-tua imam kepala menangkap Petrus dan Yohanes. Mereka dimasukkan dalam penjara karena waktu itu sudah malam dan besok mereka akan disidangkan. Pada saat mereka disidang besoknya, dipanggil mereka dua untuk disidang.
Mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, nama siapa yang kalian pakai untuk menyembuhkan orang lumpuh itu? Nah, mereka menjawab, dengan kuasa Roh Kudus memberikan mereka keberanian, mereka berbicara bahwa dengan kuasa Yesus Kristus sehingga mereka orang itu bisa berjalan. Ya, Tuhan Yesus yang sudah kalian salibkan, yang bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus itulah yang membuat orang ini bisa berdiri, orang lumpuh ini bisa berjalan. Wah, dari apa yang tua-tua dan imam ini mereka lakukan sama Petrus dan Yohanes? Mereka melarang bahwa mereka tidak boleh menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain lagi. Mereka tidak mau, mereka tidak suka. Tetapi karena pertolongan Roh Kudus, Petrus dan Yohanes menjawab, mana yang harus kami turuti? Kalian yang kami harus turuti atau Allah yang harus kami turuti? Kami telah melihat akan kuasa Yesus Kristus yang sudah bangkit, dan itu tidak bisa menahan mereka untuk tidak menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Akhirnya adik-adik, mereka dua dilepas karena banyak yang percaya kepada Yesus Kristus dengan pemberitaan Petrus dan Yohanes ini. Dan ada orang lumpuh juga di situ yang menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan, telah membuat orang lumpuh ini bisa berjalan. Ya adik-adik, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah kita harus memberitakan berita keselamatan, ceritakan tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya kepada orang lain, yang mungkin kepada keluarga kita, teman kita. Pada saat Roh Kudus mungkin menggerakkan hati kita, ya itu bisa kita lakukan dengan mengirim WhatsApp atau mungkin video call bersama teman, atau mungkin kita bisa membagikan link ibadah sekolah minggu kepada teman-teman yang memang kita tahu bahwa mereka itu tidak ikut sekolah minggu. Tuhan bisa memakai siapa saja adik-adik, termasuk adik-adik semua. Jadi pada saat Roh Kudus menggerakkan hati kita, kita harus mau taat. Seperti Petrus dan Yohanes, mereka taat. Walaupun susahnya bagaimana, walaupun mereka harus ditangkap, tapi mereka tetap mau melakukan apa yang Roh Kudus mau mereka lakukan, menggerakkan hati mereka. Mungkin ada yang berpikir, itu mereka, saya tidak mungkin bisa. Tapi siapa saja yang Tuhan mau pakai, Tuhan akan memakainya, walaupun itu terlihat itu kecil. Kita harus rajin membaca firman Tuhan, berdoa supaya kita itu bisa gampang mendengarkan suara Roh Kudus. Kita bisa mulai dari keluarga kita, ceritakan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Ya mungkin itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu semuanya karena pertolongan Tuhan Yesus. Bisa saja kita menceritakan hal itu kepada orang lain, atau bisa saja Tuhan Yesus memakai kita untuk menceritakan akan keselamatan kepada orang lain. Ya sampai di sini ceritanya. Mari kita tutup di dalam doa, adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pimpinan-Mu, untuk firman yang sudah disampaikan, untuk kami boleh mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dan hidup sehari. Tolonglah kami dalam masa kecil kami, berikanlah kami satu hati, kerinduan untuk rajin membaca firman-Mu, berdoa, sehingga kami bisa merasakan akan suara Roh Kudus dalam hati kami. Tolonglah kami untuk kami boleh menaati, boleh taat akan apa yang Tuhan Yesus mau untuk kami lakukan. Untuk kami boleh melakukannya bukan dengan kepintaran kami, tapi kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus kepada setiap kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita masih lanjut dengan ayat hafalan kita. Kita buka di Filipi 4 ayat 13. Segala
perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Ini ayat hafalan kita dalam 1 minggu. Untuk kita hafal dan kita ingat bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Semoga ayat hafalan ini dan cerita firman Tuhan ini boleh menolong kita dalam 1 minggu ini. Jadi adik, sampai jumpa. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Salam. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.